Sebuah ruko di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang menjadi tempat penyimpanan uang palsu digerebek polisi. Polisi menemukan uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Tumpukan uang palsu dengan pecahan 100 ribu rupiah ini diketahui dikirim oleh seseorang dari Sukabumi, Jawa Barat. Dari lokasi ini, polisi berhasil meringkus 5 orang pelaku. Satu di antaranya merupakan perempuan. Warga pun tak menyangka ruko yang awalnya diketahui sebagai kantor akuntan pajak ini dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Pak RT, ini sebenarnya ini kan kantor akuntan pajak, cuman bukan ini disewa sama orang lain. Jadi ini bukan Pak Umar yang ada di sini. Ini kan punya Pak Umar, cuman yang tadi itu bukan Pak Umar dan dia nggak ada lapor tadi. Belum ada lapor. Kasus percetakan uang palsu ini saat ini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita satu mesin penghitung uang, kemudian sebuah mesin memotong uang dan sebuah mesin cetak uang palsu, serta sejumlah tinta untuk mencetak uang palsu. Polisi menjamin uang palsu yang dicetak belum sempat beredar ke masyarakat. Polisi pun akan terus mendalami peredaran uang palsu tersebut baik di Jakarta maupun di luar daerah. Tanggal 15 itu berhasil ditangkap atau diamankan 3 tersangka. Ya, orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Ya, ini fotonya. 3 tersangka yang ditangkap berinisial M, FF, dan YA. Mereka merupakan pekerja swasta dan buruh harian lepas. Para tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Taufik Hidayat, Ilham, Jakarta. Aduh. Makin berani aja orang cetak uang palsu sekarang. Nilainya pun nggak tanggung-tanggung ya kan? 22 miliar, Wak. Aduh. Bukan sedikit itu. Kalau duit betulan, udah bisa bangun berapa rumah kan? Nggak pedulah lagi dipotong-potong uang gaji kita buat tapera. Warga Kembangan pun ku dengar, nggak tahu kalau kantor akuntan pajak itu jadi tempat penyimpanan uang palsu. Di mana lokasi persisnya itu ya? Aku coba telepon adekku dulu, si Sela Rizky. Katanya dia tadi ke situ, mau tengok-tengok katanya. Aku coba telepon dia dulu ya. Semoga diangkat. Tadi jaringannya jelek di situ, tapi mudah-mudahan diangkat ini. Nah, diangkat ini. Halo, Sela adekku. Sela. Kau udah sampai, Dek? Kau di mana, Dek, sekarang? Mati. Boleh ditelepon, Pak Amin. Halo. Nah, siang nih Bang Tobat. Nah, ini saya lagi ada di depan dari kantor akuntan publik yang mana ini menjadi tempat sindikat pembuatan uang palsu. Dan lingkungannya nih Bang, kalau ditanya kayak mana, lingkungannya ini di pinggir jalan begitu, sehingga tidak di kompleks perumahan maupun juga tidak ada warga yang memiliki aktivitas saling berinteraksi. Warga mengetahui hanya sebuah perkantoran biasa yang mana ini sudah beroperasi lama dan warga tidak mengetahui mengenai kepemilikan dari kantor tersebut. Selanjutnya juga warga ini tidak mengetahui apa aktivitas yang dilakukan lebih dalam oleh para karyawan yang ada, karena memang keadaannya ini hanya mengetahui saja bahwa ada aktivitas perkantoran seperti biasa begitu, kantor akuntan. Bahkan warga juga tidak tahu waktu Sabtu malam lalu sempat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Lokasinya nih Bang, seperti yang saya katakan tadi, berada di pinggir jalan, maka banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian juga kondisinya di kantor ini sendiri, garis kuning sudah terpasang, garis kuning dari pihak kepolisian sudah terpasang sejak dari pintu pagar begitu melintasi dari kantor ini sendiri, dan garis kepolisian juga ada di bagian dalam pintu masuk kaca. Berdasarkan pantauan kami ada sebuah mobil tentara begitu yang terparkir di dalam, namun berdasarkan penuturan warga mobil ini baru ada saat penggerebekan itu terjadi. Dan saat kejadian warga sempat menyampaikan bahwa ada bunyi tembakan sekitar 2 kali begitu yang dilakukan dari pihak kepolisian, dan juga suara derap langkah yang ada di
bagian atap dari rumah warga. Warga juga sempat mendengar bahwa polisi sempat meneriakan berhenti atau tidak, saya akan tembak kamu. Kira-kira seperti itu, Bang Tobat. Kulihat, ku tengok rumahnya itu kayak ruko-ruko kayak gitu ya kan. Terus kayak mana nih penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya? Udah sampai kemana? Mau diedarkan kemana uangnya? Kalau kau tahu di situ dibilang sama polisi. Baik Bang, kalau untuk penyelidikan polisi memang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kemudian polisi juga masih melakukan pengembangan terkait dengan menggali informasi dari 3 tersangka yang sudah diamankan, yakni M, YA, dan juga FF. Ini terkait uangnya akan diedarkan kemana, kemudian juga pembuatannya untuk apa dan berapa lama, apakah nantinya akan ada tersangka baru. Polisi masih menggali hal tersebut dan meminta publik untuk lebih bersabar kembali, nantinya akan disampaikan dalam keterangan resmi oleh polisi dalam waktu dekat begitu Bang. Dan untuk imbauan juga nih kepada Bang Tobat dan juga pemirsa, apabila bagi Anda yang mendapatkan uang begitu ya dalam pecahan besar begitu Bang, entah 100.000 maupun 50.000, ini dapat mengikuti anjuran dari Bank Indonesia terkait dengan 3D begitu untuk lebih waspada dengan cara dilihat, kemudian dilihat dulu, diraba, ini ada listnya begitu, dan juga diterawang. Demikian Bang Tobat, kembali ke studio. Nah, paten. Udah banyak duit kau juga di situ. Semoga lah ya, nggak macam-macam lagi ya kan. Orang-orang kayak gini nggak ada lagi nanti ke depan. Makasih lah adekku ya. Kabari abang nanti kayak mana kelanjutan kasus ini. Kau belanjalah dulu, kan ada duit tuh 100.000. Kau beli boba-boba dulu di situ sebelum pulang ya. Nanti kalau nggak ada uangnya kurang, kau minta sama Bang Wilson nanti ya. Udah hati-hati kau di jalan nanti pulang, ya. Abangku, makin nekat aja aku pikir orang sekarang. Ya kan? Cetak uang palsu sampai banyak kayak gitu. Kita juga harus hati-hati dapat duit. Apalagi sekarang ini mau menjelang pilkada. Pasti banyak yang mau bagi-bagi duit kan? Jangan pula kita dapat uang palsu ya kan? Makanya periksa dulu. Pernah kan kalian lihat di TV-TV? Tadi si Sela juga pernah lihat. Nah, aku ada duit 50.000 nih. Raba-raba dulu. Nah, raba-raba kayak gini ya kan? Nah, lihat garisnya betul atau enggak ya kan? Tengok dulu. Nah, kayak gini. Ada garisnya, terawang. Dan rasain, ini bukan uang palsu. Makanya jangan sampai kita ketipu sama uang palsu. Apalagi janji palsu. Nah, kalau lihat uang periksa dulu, oke? Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Menyala bangku. Makan siang jangan lupa.